Rapat hari ini apa kira-kira? Ya, saya RDP pertama hari ini bahwa tugas KSP adalah mengawal dan merekomendasikan program prioritas Bapak Presiden tentang program nasional, yaitu banyak hal-hal yang mencerminkan cita dan program prioritas Presiden ini seperti program unggulannya salah satunya adalah MBG, kemudian kampung nelayan, operasi merah putih dan sebagainya, banyak hal-hal yang dilakukan. Tadi ada satu kesepakatan yang luar biasa bahwa Komisi 13 ini mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KSP. Tentunya ada program KSP mendekat. Jadi kita tidak mendengar tapi mendekat. Setiap ada persoalan dari masyarakat, pemerintahan daerah, termasuk kementerian, misalnya koordinasi antara kementerian, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Artinya bahwa semua persoalan-persoalan baik tingkat masyarakat, pemerintah daerah, kementerian, ini tidak semuanya masuk ke presiden. Karena kalau semuanya itu masuk ke presiden, maka tidak ada filternya dan nanti Pak Presiden bisa berat tugasnya. Banyak hal-hal yang lebih strategis yang dilakukan oleh Pak Presiden, sehingga bagaimana caranya hal-hal yang menurut saya ini bisa ditangani oleh kementerian, termasuk oleh saya sebagai kepala staf presiden, ya bisa diselesaikan dengan baik, ya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang signifikan yang mengganggu konsentrasi presiden untuk hal yang lebih strategis. Kemudian banyak aduan-aduan yang sudah kami dapat dari program KSP mendekat ini, banyak hal yang sudah kami selesaikan, sehingga perlahan-lahan ini bisa secara tuntas program prioritas presiden bisa berjalan dengan baik. Dan ada satu hal yang menonjol tadi direkomendasikan oleh Komisi 13 DPR bahwa selama ini kantor staf presiden itu anggarannya itu kan di bawah Kementerian Sekretariat Negara, ini sangat terbatas. Bayangkan anggaran KSP ini di luar gaji keseluruhan anggotanya hanya 3 miliar setahun. Bagaimana kita menyelesaikan antara kementerian ini dengan kementerian ini dari pemerintah daerah, sementara kita harus investigasi, kita harus cek di lapangan. Kalau kita misalnya tergantung kepada anggaran biaya perjalanannya ke salah satu kementerian, nanti unsur independennya atau faktor independennya kita tidak akan terjamin. Nanti kita berpihak ke salah satu kementerian. Nah, ini yang sedang kita usulkan dan alhamdulillah mendapat dukungan dari Komisi 13. Tadi Pak Rudin juga sempat singgung soal MBG itu kan semalam Bapak Presiden kemudian mencopot atau mengganti kepala BGN dari Bandung. Melihatnya seperti apa Pak? Apakah itu sudah langkah yang tepat atau bagaimana? Oke. Kemarin saya dengar memang bahwa kepala MPG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat. Saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di MBG itu di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden. Saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif,
Dan ke depan ini perlu evaluasi dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu. Dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan ada hal-hal ketimpangan tapi ya yang baik juga banyak. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Izin penegasan dulu berarti itu kemudian salah satu faktor yang kemudian Bapak Presiden dalam hal ini mengevaluasi kepala BGN gitu. Ya, salah satu faktornya itu. Pak, artinya rencana penggeledahan ini udah lama Pak, gimana sih Pak? Saya yakin sudah direncanakan sebelumnya. Dari lama. Tapi dari Pak Dudung sendiri, apakah ada temuan lain selain adanya praktik jual beli titik dapur? Ya, saya pun dapat informasi seperti itu. Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki ya. Niat baik Bapak Presiden untuk mencerdaskan anak-anak melalui program BGN ini, MBG ini, ya artinya tidak hanya sekedar makan saja, tetapi manajemen ini memang harus kita atur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan-penyimpangan dimanfaatkan oleh yang punya dapur, punya yayasan, bahkan SPPG-nya sendiri, sehingga pastinya akan menurunkan kualitas. Ini yang akan kita kawal terus. Pokoknya saya akan cek di lapangan dan saya temukan dan saya sampaikan ke wartawan. Itu apa? Saya nggak ada beban. Pak Jokowi kan mengkritik terkait dengan perjalanan dinas Pak Prabowo gitu. Nah, kalau dari KSP sendiri menanggapi kritikan ini gitu terkait dengan perjalanan dinas Pati Jalan. Ya, Pati Jalan kan Intensitas. KTD itu ya. Ya itu. Nah kalau dari KSP sendiri menanggapi kritikan tersebut bagaimana sih Pak? Ya, kritikan itu kan boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang juga ya. Saya menghormati, menghargai bahwa apa yang disampaikan Pak Timo di Bapak di Jalan dan bahkan Pak Teddy juga ya menjawab. Ya, Teddy itu anak muda lah ya. Tapi setahu saya ya, gambaran saya sekelas Bapak Presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan Zoom. Karena Zoom itu kan pasti ada kerahasiaan yang harus terjamin, benar nggak? Bisa termonitor, kita aja HP ini aja termonitor saya ngomong nih kemana-mana nih, betul nggak? WA saya juga bisa termonitor oleh siapapun, bisa dibongkar. Jadi saya punya keyakinan bahwa Presiden harus dengan situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik. Beliau bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya dari segi hukum. Itu kepala negara itu tidak serta-merta menyelesaikan hanya internal di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi harus bekerja sama, hubungan bilateral dengan beberapa negara, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita masih membutuhkan impor, kita masih membutuhkan negosiasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa secara online kita bicara. Dengan telepon kita nggak bisa. Ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata. Nah itu yang perlu disikapi, ya, bahwa sekelas Presiden ke luar negeri itu, saya pun ke luar negeri ada izin, ada maksud dan tujuan, dan kita laporkan, kan begitu. Sekelas saya saja, sekelas menteri juga, tidak serta-merta. Tapi ada hal-hal yang lebih strategis menurut saya yang Bapak Presiden harus berangkat.